Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi D3 Farmasi Politeknik Bina Husada Kendari. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai obat-obat antikolinergik yang bekerja pada sistem saraf parasimpatik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai obat-obat antikolinergik, ada baiknya kita harus mengetahui penggolongan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi atas dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Adapun pengertian dari sistem saraf parasimpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan dari sekrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf parasimpatik disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari otak dan daerah sakral. Fungsi saraf ini umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi sistem parasimpatik sendiri, yang pertama, merangsang sekresi kelenjar air mata. Yang kedua, mensarafi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung. Yang ketiga, mempersarafi kelenjar ludah. Yang keempat, mempersarafi kelenjar parotis. Dan yang terakhir, mempersarafi sebagian besar alat tubuh, yaitu jantung dan paru-paru. Berikut gambaran dari sistem saraf parasimpatik. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa sistem parasimpatik bekerja dengan cara mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat detak jantung, memperlebar bronkus, menstimulasi gerak meristaltik dan sekresi, menstimulasi pelepasan bilas, serta mengerutkan kantong kemih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai antikolinergik. Apa sih antikolinergik itu? Antikolinergik adalah sekelompok obat yang menstimulasi saraf parasimpatik dengan melepaskan neurohormon asetilkolin. Obat golongan ini menghambat golongan reseptor muskarinik, sehingga efeknya berlawanan dengan obat kolinergik, baik yang bekerja langsung maupun tidak langsung. Teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya, apa sih kegunaan antikolinergik itu sendiri? Jadi, antikolinergik itu digunakan untuk menstimulasi peristaltik, meningkatkan sekresi kelenjar ludah, getah lambung dan air mata, serta memperkuat sirkulasi dengan mengurangi lendir dan mengendurkan otot-otot saluran nafas. Selanjutnya, masuk pada pembahasan contoh obat antikolinergik. Adapun contoh obat antikolinergik yang akan kita bahas yaitu obat antropin dan juga obat skopolamin. Yang pertama, pada obat antropin atau hiasiamin. Antropin ini ditemukan dalam tumbuhan Atropa belladonna atau tirai malam pembunuh dan dalam Datura stramonium atau dikenal sebagai biji Jimson atau biji Jamestown, atau sering juga dikenal sebagai
apel berduri. Anggota tersier kelas antropin sering dimanfaatkan efeknya untuk mata dan sistem saraf pusat. Antropin memiliki afinitas kuat reseptor muskarinik, di mana obat ini terikat secara kompetitif, sehingga mencegah asetilkolin terikat pada tempatnya di reseptor muskarinik. Antropin menyekat reseptor muskarinik baik di sentral maupun di saraf tepi. Kerja obat ini secara umum berlangsung secara 4 jam, kecuali diteteskan ke dalam mata. Maka kerjanya bahkan sampai berhari-hari. Adapun indikasi dari obat antropin ini pada trauma mata, salep mata antropin menyebabkan efek midriatik dan sikloplegik dan memungkinkan untuk pengukuran kelainan refraksi tanpa gangguan oleh kapasitas akomodatif mata dan mengurangi sekresi lendir saluran napas atau rinitis, medikasi preanestetik atau mengurangi lendir saluran pernapasan. Selanjutnya, efek samping dari obat antropin ini diantaranya mulut kering, penglihatan kabur, mata rasa berpasir, takikardia, dan konstipasi. Efeknya terhadap sistem saraf parasimpatik termaksud rasa capek, bingung, halusinasi, delirium yang mungkin berlanjut menjadi depresi, kolaps sirkulasi dan sistem pernafasan, juga kematian. Serta pemakaian antropin dapat menimbulkan midriasis dan sikloplegi. Dan keadaan ini cukup gawat karena dapat menyebabkan serangan glaukoma berulang setelah menjalani kondisi tenang. Dan untuk mekanisme kerja dari obat antropin ini, pada mata, antropin menyekat semua aktivitas kolinergik pada mata sehingga menimbulkan midriasis atau dilatasi pupil. Mata menjadi tidak bereaksi terhadap cahaya dan sikloplegia atau ketidakmampuan memfokus untuk penglihatan dekat. Pada pasien dengan glaukoma, tindakan intraokular akan meninggi sehingga membahayakan. Sedangkan pada sekresi, antropin menyekat kelenjar saliva sehingga timbul efek pengeringan pada lapisan mukosa mulut atau serostomia. Nah, kelenjar saliva air mata juga terganggu. Hambatan sekresi pada kelenjar keringat menyebabkan suhu tubuh meninggi. Contoh obat antikolinergik yang kedua yaitu skopolamin. Skopolamin dapat menimbulkan efek terapi yang sama dengan efek atropin. Tetapi, efek skopolamin lebih nyata pada SSP dan masa kerjanya lebih lama dibandingkan atropin. Efek skopolamin merupakan salah satu obat anti mabuk perjalanan yang paling efektif. Obat ini menimbulkan pula efek penumpulan daya ingat jangka pendek, bertolak belakang dengan atropin. Obat ini menyebabkan sedasi, rasa mengantuk, tetapi pada dosis yang lebih tinggi bahkan menimbulkan kegelisahan atau kegaduhan. Mekanisme kerjanya, derivat epoksi dari atropin bekerja lebih kuat. Efek sentralnya kira-kira 3 kali lebih kuat
dapat menimbulkan efek tepi yang sama dengan efek atropin, tetapi efek skopolamin lebih nyata pada SSP dan masa kerjanya lebih lama dibandingkan atropin. Indikasinya digunakan sebagai obat mabuk jalan dalam bentuk plester, digunakan sebagai mediatrikum, digunakan sebagai obat anti kejang lambung usus, digunakan sebagai premedikasi anestesi. Sedangkan efek sampingnya kulit atau mulut kering, penglihatan kabur, rasa lelah atau kantuk, pusing, konstipasi, nyeri, atau sulit buang air kecil. Demikian penjelasan kami mengenai obat-obat antikolinergik yang bekerja pada sistem saraf parasimpatik. Dan semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.